Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu untuk setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar kesaksian tentang kasih-Mu yang luar biasa untuk hamba-Mu. Kami percaya melalui kesaksian ini, iman kami dikuatkan. Berkaryalah Roh Kudus buat semua kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo orang-orang yang diberkati. Shalom buat Anda semua. Kembali lagi di YouTube channel Peka Joyful. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kisah pelayanan Ibu Musriati dan keluarga. Semuanya bisa terjadi atau bisa dilakukan hanya karena kasih. Kasih yang bukan sebatas kata-kata, tetapi kasih dalam tindakan nyata. Karena setiap orang yang mengenal dan percaya Tuhan Yesus, hidupnya akan berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, apakah Anda siap untuk diberkati? Langsung saja kita simak Generation of Storymaker dalam Joyful Punya Cerita. Setelah kami menetap di kampung, waktu itu masih sepi dan waktu itu gereja masih sangat minim sekali. Di situ cuman ada satu gereja karena di lingkungan kami adalah lingkungan kawasan Angkatan Udara. Nah, di situ ada satu gereja punyanya kompleks Angkatan Udara itu namanya Oikumene. Jadi kalau pagi kebaktian buat Protestan, kalau siang buat GKJW, kalau sore buat Katolik, dan itu sampai dengan sekarang masih ada gereja Oikumene. Nah, dari situ mama saya dan papa sudah sering ibadah di GBI. Lalu mereka kadang ke Oikumene dan kadang ke GBI. Tapi untuk ke GBI itu harus ke Magetan. Nah, Maospati ke Magetan itu jaraknya kurang lebih 1 jam waktu itu. Agak jauh juga. Nah, di situ kami selalu beribadah. Dan di situ mama saya juga meneruskan pelayanan misi. Bahkan di GBI itu ada pendetanya, itu yang namanya Tante Pit, dan beliau ini adalah seorang single parent dari mudanya sampai masa tuanya, sampai dipanggil Tuhan. Nah, itu menampung orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang stres kayak gitu. Jadi mama saya di situ pelayanan lagi, membimbing orang-orang yang seperti itu. Dan persembahan mereka di Magetan itu karena banyak yang penghasilannya mata pencariannya seorang petani, jadi penghasilannya sayur-sayuran, beras, bawang, dan lain-lain. Jadi persembahan mereka itu kebanyakan bukan uang ya, tapi kayak jemaat mula-mula, kayak hasil bumi gitu. Hasil bumi yang dipersembahkan di gereja, sehingga itu juga membantu gereja untuk memberi makan banyak orang. Bahkan jemaatnya pun yang kurang mampu, mereka bisa membawa hasil persembahan jemaat itu untuk dibawa pulang. Dan itu sangat diberkati luar biasa. Nah, singkat cerita, karena kami ibadahnya jam 8 pagi dan harus pagi-pagi untuk pergi ke gereja, dan mama saya juga bergumul pengen punya gereja yang dekat, tapi tetap berpusat di GBI yang di Magetan itu. Nah, singkat cerita, saya kecil itu juga sekolah minggu di Oikumene dan kadang juga di Magetan, jadi bolak-balik kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kami bertumbuh, dibesarkan untuk pengenalan Tuhan lebih lagi, karena mama saya sangat rajin sekali saat teduh,
saat teduh kalau malam, saat teduh sebelum tidur, saat teduh bersama, bangun tidur jam 5 pagi sudah saat teduh bersama, juga nanti makan juga sama-sama. Dan kebiasaan mama saya pokoknya setiap kali membuka mata itu baca firman dan doa. Itu memang kesukaan mama saya dari sejak pertobatannya. Itulah sangat luar biasanya kenapa mama saya sampai dengan saat ini, sampai Tuhan memanggil, banyak menjadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Dengan berjalannya waktu itu saya sudah menginjak kelas 6 SD, kira-kira kelas 6 SD. Nah, papa saya waktu itu nongkrong di warung. Nah, itu semua bukan suatu kebetulan ya, Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan. Waktu papa saya di warung, tiba-tiba ada suami istri yang ke warung itu juga. Mereka istirahat di situ. Mereka berdua ngobrol sama papa saya. Ternyata mereka berdua itu orang dari luar pulau, yaitu Kalimantan Timur juga. Jadi biasa kalau orang dimanapun kalau ketemu orang sekampungnya, mereka itu pasti akan sangat akrab sekali. Nah, dari situ akhirnya papa saya mengajak bapak ibu berdua ini untuk singgah ke rumah kami. Nah, setelah sampai di rumah kami, mereka lihat ada gambar Tuhan Yesus, ada biasalah rumah orang Kristen kadang ada gitu ya, ada salib, ada kata-kata apa gitu tentang rohani. Akhirnya beliau bertanya kepada papa mama saya, oh bapak ini Kristen ya gitu. Oh iya, kami Kristen. Terus ditanyain gereja mana? Gereja kami di GBI Magetan. Oh jauh sekali. Iya, ternyata beliau ini bernama Pak Barnabas. Waktu itu beliau berdua suami istri sedang merintis juga membuka pos PI, waktu itu GKII, Gereja Kemah Injil Indonesia di Madiun. Jarak antara Mauspati ke Madiun sama Mauspati ke Magetan itu lebih dekat Mauspati ke Madiun ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, dari situ mereka buka pos PI di Madiun dan mereka menawarkan gimana di sini kan masih jarang gereja, gimana kalau kita bikin persekutuan di rumah Bapak, maksudnya di tempat mama papa saya. Nah, akhirnya papa saya menyetujui dan mengiyakan. Waktu itu kita sepakat setiap hari Sabtu kita ada persekutuan doa di rumah kami. Itulah awal mula perintisan untuk membuka gereja GKII di Mauspati. Nah, dari setiap malam minggu papa saya selalu mengundang orang-orang, bahkan yang kita undang kadang tetangga-tetangga yang belum kenal Tuhan kayak gitu. Terus teman-teman yang di kompleks, waktu itu kita persekutuan, puji Tuhan, dari persekutuan itu semakin banyak banyak jemaat dari orang Auri. Waktu itu juga ada yang mendukung, waktu itu dari orang Makassar, beliau itu tante sama Om Palalung dan menjadi sahabat mama saya juga sampai akhir tua mereka. Dan mereka mulai merintis dari pusat bilang ini kan misalkan buka gereja sudah boleh karena jemaat sudah memenuhi syarat untuk buka gereja. Nah, waktu itu akhirnya kita buka pos PI, yaitu di rumah saya. Karena rumah saya, papa saya tuh bikinnya model panjang gitu ya. Jadi kamarnya di pinggir-pinggir, jadi bisa menampung banyak orang. Untuk ibadah 100 orang pun cukup gitu rumah saya. Itu semua bukan kebetulan kalau rumah saya dibikin seperti itu sama papa saya. Ternyata Tuhan punya maksud gitu loh. Terus akhirnya sejak saya kelas 6 SD, waktu itu singkat cerita ibadahlah di rumah saya. Jadi waktu itu dikirim pendeta, waktu itu
masih muda sekali, masih lulusan sekolah STII Jeffrey Ujung Pandang, yaitu Mbak Wiwi yang saat ini sudah menjadi saudara dan mama kedua saya di sini, yang menuntun saya, membimbing iman saya dari kecil sampai dengan sekarang, yang memang beliau asli Surabaya. Nah, di situ waktu itu saya masih ingat, kadang Mbak Wiwi itu main musik sendiri, mimpin pujian sendiri, khotbah sendiri. Akhirnya kami diajari gitu loh, diajari untuk kami melayani. Jadi dari kecil saya sudah menjadi seorang full time yang serabutan ya. Jadi saya satu keluarga itu harus, kalau hari Minggu harus bangun pagi, nyapu, ngepel, ngatur-ngatur kursi buat ibadah. Terus kita ibadah bareng. Kadang pulang ibadah kita perjamuan kasih, itu melakukan dengan penuh sukacita. Dan akhirnya dari situ banyak jiwa-jiwa yang datang juga, karena mama papa saya ini orangnya juga orangnya supel dan suka nolong orang dan suka bersosialisasi. Maka jiwa-jiwa itu datang, kadang datang dengan sendirinya tanpa harus diinjili. Bahkan orang yang belum bertobat pun melihat kehidupan kami, mereka bisa ikut Tuhan, percaya Yesus, dan mereka dibaptis, dan mereka beribadah dan menjadi jemaat yang sangat setia. Itu bertahun-tahun itu ibadah di rumah kami, dari saya mulai kelas 6 SD sampai dengan saya lulus SMA. Waktu itu sudah, mama saya juga masih ada tanah di belakang rumah, itu rencana sudah mau dibikin gereja. Tapi waktu itu semua sudah setuju. Ternyata ada satu tetangga yang tidak menyetujuinya. Nah, itu menjadi kendala buat kami. Tapi semua kami percaya itu semua rencana Tuhan. Karena kenapa, saudara-saudara? Waktu itu tetangga kami itu pengen membeli tanah yang mama saya punya itu, karena nyambung sama rumahnya beliau. Nah, mama saya enggak mau dijual, malah mau dibangun buat gereja. Akhirnya terhambat dari situ, tapi kami tetap percaya dan tetap berdoa dan tetap beribadah di rumah papa mama saya sampai dengan saya lulus sekolah. Dengan berjalannya waktu dan terus berjalan, gereja semakin diberkati Tuhan. Dan di situ juga saya masih ingat banget kebaikan mama papa saya. Waktu itu sering nampung orang-orang juga ya, bahkan anak-anak tetangga, siapapun, anak mulai dari kecil sampai gelandangan apapun ditampung di rumah gitu loh. Jadi dari kecil saya sudah diajari tentang kebaikan mereka. Beliau berdua ini memang sangat sederhana, dan papa mama saya tidak pernah mencari panggung, tapi dari ketulusan hatinya, kemurahan hatinya, itu boleh menjadi berkat buat anak-anaknya dan buat orang-orang yang Tuhan sudah lewatkan di dalam kehidupannya. Mama papa saya sangat-sangat sederhana sekali dan tidak menyukai kemewahan, karena bagi mereka membantu orang lain itu lebih baik dari memperkaya diri sendiri. Nah, dari situ saya belajar banyak dari beliau berdua. Tentunya lika-liku kehidupan pasti ada, tapi mereka berdua bisa melaluinya, dan saya adalah saksi hidup sebagai anaknya. Saya lebih memahami orang tua saya, dan orang saya juga lebih paham saya. Dan singkat cerita, saya sudah keluar dari Mauspati dan gereja tetap berjalan, puji Tuhan, sampai pada akhirnya gereja berdiri kurang lebih tahun 2008. Itu pun juga karena kemurahan Tuhan, karena semua sejak gereja berdiri itu semua adalah berkat Tuhan. Dari uang, kalau tidak salah cuman waktu itu punya uang 500.000 atau berapa, kita sudah Om Morrison sebagai gembala yang saat ini menggembalakan di GKI Mauspati,
sudah berani peletakan batu pertama dan sejarahnya sangat luar biasa. Nanti kalau saudara-saudara ingin kesaksian tentang berdirinya gereja ini bagaimana, saya bisa menyaksikannya ke next time lagi, atau boleh sesekali kita misi ke gereja kami di Mauspati. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Dari kesaksian ini kita melihat, di saat kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, hidup kita pasti berbeda. Hidup kita seperti kitab yang terbuka yang bisa dilihat orang. Mungkin saat ini kita bingung mau ngapain, bagaimana caranya bisa melayani Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya bukan lulusan teologi, bagaimana saya bisa khotbah? Atau suara saya fales, gak mungkin bisa jadi singer, dan lain-lain. Jawabannya, gak perlu bingung. Apa yang ada pada kita, itu yang kita lakukan. Jangan cari apa yang tidak ada pada kita. Melalui kesaksian ini kita tahu bahwa Ibu Musriati sungguh luar biasa. Tuhan pakai cara melayani orang-orang yang dipandang sebelah mata banyak orang, bahkan memberikan tempat tinggalnya untuk dijadikan tempat ibadah. Di saat Ibu Musriati sudah mulai dimakan usia, fisik serba terbatas, apakah beliau tetap setia atau menyerah dengan keadaan? Jangan sampai ketinggalan ya di kesaksian selanjutnya. Tetap pantengin channel YouTube Peka Joyful. Jika Anda merasa diberkati melalui video ini, silakan like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang dalam anugerahnya.